Assalamualaikum, semoga yang lihat video ini selalu disehatkan, amin. Di video kali ini aku mau nge-review tentang lagu Aisyah Istri Rasulullah. Karena kenapa? Setelah trending 1 di YouTube, ternyata banyak yang mempertanyakan dari liriknya tersebut, dan ada yang menjawab salah satu ulama bahwa tidak pantas atau lebih baik diperbaiki dari liriknya yang menjelaskan tentang ciri fisik dari Siti Aisyah. Karena gini ya, secara logikanya kamu punya suami atau aku punya suami, dan ada salah seorang yang ingin membuatkan lagu tentang aku dan memasukkan ciri fisik aku di lirik lagu tersebut. Dan setelah jadi, otomatis lagu itu bahkan banyak didengar orang kan, dan orang tersebut yang mendengarkannya pasti akan langsung membayangkan, oh fisiknya itu seperti ini. Misalkan di sini ada kata cantik, oh berarti perempuan ini cantik nih. Terus putih, bersih, terus misalkan pipinya merah gitu, pasti akan ngebayangin, oh kayak gini gitu. Kayaknya kurang pantas aja gitu. Otomatis orang lain bakal ngebayangin seperti itu kan. Dan suami aku misalnya tuh pasti bakalan cemburu lah kalau misalkan apalagi kalau cowok gitu yang ngedengerinnya. Kalau cowok yang ngedengerinnya dan membayangkan ciri fisik aku itu seperti apa, ya pasti bakalan cemburu dan marah. Nah begitupun dengan Rasulullah mungkin ya, wallahu alam gitu. Tapi secara logikanya seperti itu. Nah, ulama di sini menjelaskannya seperti itu. Alangkah lebih baiknya diperbaiki dari lirik yang menjelaskan tentang ciri fisik dari Siti Aisyah, dan lebih baik digantinya dari sifatnya, dari kepribadiannya, dari suri teladannya yang kayak gitu. Nah, di sini ada lirik pertama, yaitu mulia, indah, cantik, berseri. Dan di sini ada kata cantik, yang dimana itu menunjukkan tentang ciri fisik seorang istri Rasulullah. Lalu kulit putih, bersih, merah di pipimu. Nah ini emang jelas banget ya bahwa di sini tuh menjelaskan semuanya, kulit putih, bersih, merah di pipimu yang kayak gitu. Itu semuanya menjelaskan tentang ciri fisik dari Siti Aisyah, dan itu lebih baik diperbaiki gitu menurut dari para ulama. Kalau menurut aku sih ya mungkin aku juga setuju dengan beliau juga gitu, dari para ulama. Lalu lirik selanjutnya, dia Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah. Nah di sini aku setuju sih dimasukin lirik ini karena memberikan atau ngasih tahu kepada banyak orang, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Mungkin banyak sekali anak muda zaman sekarang yang belum tahu gitu bahwa Siti Aisyah itu adalah putri dari Abu Bakar. Bahkan mungkin ada yang baru taunya pas dengar lagu ini gitu. Dan mungkin ada yang baru tahu juga bahwa Aisyah itu adalah istri Rasulullah. Karena kan istri Rasulullah itu gak cuma Aisyah aja gitu. Dan mungkin orang lain taunya istri Rasulullah yang lain, bukan Aisyah gitu. Tapi dengan mendengarkan lagu ini banyak orang yang tahu gitu bahwa Aisyah itu adalah Siti Aisyah itu adalah istri Rasulullah. Terus di sini sungguh sweet Nabi mencintamu. Menurut aku sih di sini gak ada yang aneh. Ada juga yang bilang bahwa kok digabung-gabung sih, bahasanya ada sweet-sweetnya segala kayak gitu. Menurut aku sih itu gak masalah ya, karena kita padu padankan aja dengan zaman sekarang, zaman now ya kebilangnya, bahwa banyak anak-anak muda zaman sekarang yang lebih bisa bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa daerah sendiri atau bahasa Arab ya, yang kayak gitulah. Menurut aku gak ada masalah sih kalau di sini. Kalau kata sweet di sini itu memperlihatkan bahwa Nabi itu sangat-sangat mencintai istrinya. Salah satunya yaitu Siti Aisyah, yang dimana gak ada yang mengalahkan lah rasa cintanya Rasulullah itu kepada istri-istrinya gitu.
Terus hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Nah di sini ada ciri fisik juga, yaitu bibir, yaitu kan menggambarkan dari Siti Aisyah ya. Memang di sini hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Nah maksud di sini yaitu bahwa suatu kisah di mana Nabi itu pernah minum di bekas minumnya Siti Aisyah, dan itu kan kalau sebagian orang ya mungkin jijik atau jorok atau gimana gitu kan. Nah bagi Rasulullah itu enggak, itu sweet gitu. Buat Rasulullah itu sesuatu yang indah gitu. Lalu selanjutnya, bila dia marah Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Nah di sini ada kata hidung yang mencirikan fisik. Nah, tapi di sini yaitu lirik di sini menjelaskan sebuah kisah juga, kisah Nabi dan Aisyah, di mana pada saat Nabi marah ataupun Aisyah yang marah, Rasulullah tidak ikut marah, atau saat Aisyah punya kesalahan Nabi gak marah, tapi malah Nabi ini ingin bermanja. Dan aku pernah dengar juga bahwa pada saat Nabi marah, Nabi memeluk istrinya, dan di situ Nabi bilang bahwa amarahku udah, kalau bahasa sekarang gitu ya, amarahku udah hilang karena memeluk kamu gitu. Nah kayak gitulah pokoknya. Dan itulah kehebatan seorang Nabi, bahwa saat marah pun, saat ya pertengkaran yang hebat mungkin ya, itu Nabi gak marah tapi malah memunculkan suatu keharmonisan, memunculkan suatu keromantisan gitu. Nah itu yang harus dicontoh oleh yang udah menikah tentunya, atau apalagi yang baru nikah gitu ya, itu lagi sweet-sweetnya gitu kan. Dan kalau misalkan lagi pada marah, nah ingat aja ke kisah itu, ke kisah Nabi. Terus Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Di sini gak ada yang salah menurut aku. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Nah, di sini juga menceritakan sebuah kisah Nabi dengan istrinya, bahwa beliau pernah main lari-lari. Jadi pada waktu itu, kalau misalkan salah koreksi ya, pada waktu itu Nabi sedang berjalan dengan, aku lupa dengan siapa, dan istrinya. Nah Nabi mempersilahkan kepada teman-temannya itu untuk duluan jalan. Nah sementara Nabi dan istrinya ceritanya lomba lari, karena melihat istrinya itu berat badannya udah agak naik. Nah dan pada saat itu Nabi mengajak istrinya untuk lomba lari gitu. Nah siapa yang duluan itu, siapa yang cepat duluan tuh, setahu aku ya. Yang selanjutnya, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Ya gak ada yang salah. Aisyah, sungguh manis oh sirna cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah, ya Humairah. Nah Humairah di sini itu setahu aku itu yaitu panggilan sayang Nabi kepada istrinya, yaitu Humairah. Humairah itu adalah pipi yang kemerah-merahan gitu ya. Jadi ya begitulah seorang Nabi yang sangat mencintai istrinya. Beliau bahkan memberikan nama atau panggilan yang sangat sweet banget gitu, panggilan yang mulia gitu ya kepada istrinya. Nah itu bisa dicontoh sama ibu-ibu sama bapak-bapak atau yang sudah nikah, untuk bisa dicontoh. Jadi kalau misalkan punya istri nih gendut, terus dibilangin gendut, bentelan apa gitu, donat misalkan, sini dulu misalkan. Nah itu jangan kayak gitu, itu bakalan menyakiti hati istri.
alangkah lebih bagusnya, lebih baiknya itu kasih panggilan romantis kalian gitu, atau romantis suami istri itu apa, ya misalkan sayang, atau misalkan udah tua juga gak masalah panggil sayang atau gimana lah panggilan romantisnya itu. Dan itu jangan sampai panggilannya itu yang bisa menyakiti seorang istri ataupun suami gitu. Nah itu yang teladan yang harus dicontoh sama yang sudah rumah tangga ya tentunya. Terus di sini Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Jadi ini dikhususkan sebenarnya lagunya untuk yang sudah bersuami ataupun remaja, agar nanti kita setelah nikah gitu kita meniru dari Rasul kita gitu, bahwa seperti ini loh caranya menyayangi istri gitu. Ya mungkin itu, jadi saya yakin banget bahwa orang yang membuat syair ini itu tidak punya maksud melecehkan atau apapun. Saya yakin banget bahwa yang membuat lirik lagu ini itu mempunyai niat yang sangat baik, dan insya Allah Allah muliakan sehingga orang lain bisa tahu tentang sejarah Nabi, tentang kisah Nabi, bahwa ya memang di zaman sekarang gitu ya, yang dibilangnya zaman now, mungkin menurut aku sedikit yang tahu tentang sejarah Nabi. Nah jadi seperti itu, di lagu ini mengisahkan atau menceritakan dalam suatu rumah tangga yang harmonis itu yang seperti apa dan gimana kita harus melakukannya. Nah di sini kita belajar dari Nabi kita, dari Rasulullah dan istrinya Siti Aisyah, bagaimana menjalani suatu rumah tangga yang baik itu seperti apa gitu. Nah itu aja mungkin video aku kali ini, bila ada salah-salah kata mohon maaf. Jadi intinya, kesimpulannya bahwa kita harus tetap berpikiran positif, jangan saling menyalahkan, tapi mari kita benahi sama-sama apa yang salah, karena setiap apa yang kita lakukan pasti ada baiknya dan ada buruknya, dan mari kita benahi buruknya itu tersebut. Dan semoga dari lagu tersebut kita bisa mencontoh suri teladan dari Siti Aisyah dan Muhammad SAW, Nabi besar kita. Amin. Itu aja video dari aku hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Bye bye.